Selamat datang kembali bersama gue di Invoiceless untuk info yang gak penting-penting amat. Dan untuk info gak penting kali ini, gue pengen nge-review film yang beberapa hari belakangan ini baru aja gue tonton, yang judulnya Monster Hunter. Tapi mungkin di episode review kali ini isinya tuh bakal banyakan gue ngomel-ngomel ya, pas lagi ngejelasin reviewnya nanti. Dan oh ya, karena beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan, gue juga mau turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Dan sekali lagi gue ucapin selamat datang di Invoiceless dalam segmen film akhir pekan, atau yang bisa disingkat BAB. Dan selamat menikmati bumper yang absurd ini. Sebelum lanjut ke review filmnya, gue juga mau ngejelasin beberapa hal dulu. Yang pertama, mungkin gue kali ini gak akan ngejelasin atau menceritakan alur cerita dari film tersebut. Film ini maksud gue. Yang kedua, gue ingin menjelaskan Monster Hunter itu sendiri. Jadi itu Monster Hunter adalah judul dari sebuah series franchise video game besutan Capcom yang bergenre action RPG dengan tema yang sesuai judulnya, Monster Hunter. Jadi di game ini kalian akan berperan sebagai hunter yang tugas utamanya adalah ya berburu monster-monster yang gede dan serem mampus gitu kan. Game ini pertama kali muncul di sekitar tahun 2006-an dan sampai sekarang Capcom masih meluncurkan game ini dengan judul-judul barunya. Dan juga sampai sekarang game ini tuh masih banyak diminati. Dan for your information, karena alasan banyak diminati ini dan game ini tuh butuh skill banget gitu ya, jadi sampai-sampai game ini tuh dibuat turnamen e-sportnya loh. Jadi buat kalian yang ingin menjadi pemain e-sport masih ada jalan untuk game Monster Hunter ini, karena jarang pemain di Indonesia, pemain pro-nya maksud gua. Saat awal-awal gue mendengar kabar kalau isunya tuh game ini bakal jadiin film live action, jujur aja sih ya, gue tuh nggak berekspektasi tinggi-tinggi amat ya. Secara kan udah banyak banget tuh film yang dibuat dari franchise video game dan hasilnya gitu deh, sangat-sangat mengecewakan. Ambil aja contohnya gaya yang paling deket kemarin tuh film Assassin's Creed, dimana tuh di film itu tuh gue pengen gitu lihat aksi-aksi cara assassin membunuh tuh ditayangin di layar lebar, tapi ketimbang ngelihat aksi ngebunuh-bunuh gitu, gue malah cuma lihat aksi-aksi ala Fast Furious naik kuda ya. Dan hal ini diperparah lagi pas gue lihat kemunculan trailer pertamanya dari film Monster Hunter ini, dimana trailer itu muncul tulisan kayak gini, dari kreator Resident Evil. Terus gue pikir kan, abis ngeliat tulisannya itu ya, otak gue tuh langsung berpikir, apaan nih? Masa kayak gini sih ngejualnya? Resident Evil kan film yang jelek mampus gitu kan. Ya walaupun sih mesti gue akui, dari 6 series Resident Evil live action pernah ditayangin dan dibuat di layar lebar itu cuma series pertamanya yang bagus gitu. Tapi sisanya ya kayak tokai. Lagi-lagi Capcom memakai Paul Anderson sebagai sutradara dan Mila Jovovich sebagai tokoh utamanya, yang kali ini membuat gue mantap berpikir ternyata tuh di industri Hollywood tuh ada kakeknya yang parah juga ya. Secara mereka itu kan pasangan suami istri. Jadi suaminya jadi sutradara, istrinya jadi karakter utama, tokoh utama, protagonis ya. Jadi kalau menurut gue hasil mengecewakan ya wajar aja sih, namanya contoh KKN gitu kan hasil. Canda ya, canda. Tapi ini masalah itu nggak terjadi sekali dua kali ya. Apa emang kayak itu seolah-olah Capcom nggak pernah mau belajar dari kesalahan dengan menggunakan duet maut sutradara dan aktris yang gue sebut tadi itu, Mila Jovovich dan Paul Anderson? Atau apa emang Capcom tuh duitnya lagi banyak aja, jadi project film besar kayak gini emang dikasih begitu aja ke pasangan rumah tangga tadi kan? Konsep cerita dari filmnya sendiri dari Monster Hunter tuh seperti ingin meng-crossoverkan antar dunia Monster Hunter yang seperti ada di game, di mana dunia itu banyak monster-monster gede dan ganas gitu, dengan dunia bumi kita tercinta ini. Meng-crossoverkan maksud gue adalah bentuk pengtindikan. Sebenarnya sampai saat ini sih konsepnya itu nggak masalah ya buat gue kalau eksekusinya itu bagus. Di awal-awal scene filmnya juga sempat bikin gue terkejut dengan diperlihatkan salah satu karakter yang ada di gamenya tuh yang bernama The Handler. Jadi si The Handler itu salah satu personil dari grup Research Commission atau kelompok yang tugasnya meneliti perkembangan para monster di dunia Monster Hunter. Dan jujur di sini tuh gue sempat berpikir positif sih. Kayaknya mungkin film ini tuh emang keren gitu, nggak kayak kemarin-kemarin. Dan karena bakal banyak unsur-unsur yang ada dari gamenya itu bakal dipakai di dalam film ini. Tapi nggak lama kemudian tuh tiba-tiba dugaan gue langsung berputar 180 derajat karena ada sebuah scene yang entah kenapa menurut gue tuh mirip banget dan mengingatkan gue sama film live action dari Attack on Titan. Dan itu artinya anjir,
film ini bakalan jelek sih. Breaching dari titik poin peng-crossover antar satu dunia dengan dunia yang lainnya itu berasa lama banget. Dan sayangnya breaching yang lama itu nggak diseimbangi dengan pengenalan dunia Monster Hunter yang menurut gua agak primal dan keren gitu. Nggak cukup. Jadi dengan begitu membuat para penonton itu kesel dengan bakal ngomong dengan film ini tuh kayak, ini film apaan sih gitu. Karena nggak jelas, lama banget breachingnya. Dan untuk para player atau yang minimal pernah bermain game ini tuh juga bakal ngomong bukan Monster Hunter gitu kan. Sentralan tokoh utama yang bernama Artemis yang dimainkan oleh Mila Jovovich juga terlalu berlebihan ya, seolah-olah tuh kayak lu lagi nonton sosok Hobbs, karakter dari film Fast Furious gitu. Dan yang bedain cuma gendernya aja, kalau Hobbs cowok, si Artemis nih cewek, lebay gitu kan. Kenapa gue bisa bilang begitu ya? Gimana nggak kesel sih lu pas lagi ngeliat adegan berantem ala-ala Dread gitu antar Artemis dan sama karakter yang namanya Hunter yang diperankan oleh Tony Jaa. Di adegan ini itu mengandung unsur beyond logic yang kelewat akal sehat banget ya, itu udah palung banget gitu istilahnya. Dimana sih si Artemis meskipun dia seorang tentara Amerika gitu ya yang bertugas di Timur Tengah, tapi bisa nyimbangin bahkan ngalahin baik itu dari segi kemampuan hand combat atau tangan kosong, refleks dan hal semacamnya dari seorang hunter. Dan dimana si hunter ini tuh emang tugas hari-harinya tuh berburu monster-monster segede gaban seperti yang ada di gamenya. Jadi kan nggak masuk akal ya. Gak cuma sampai di situ, hubungan yang terbentuk antar tokoh utama Artemis tadi dengan tokoh pendukung utama yang bernama Hunter itu bisa dianalogikan kayak lu tuh lagi makan ciki yang banyak micinnya, kenyang kagak ngunyah doang, capek ngeliatnya. Yang lagi-lagi di adegan saat mereka membangun bonding itu lebih menonjolkan kalau karakter Artemis ini lebih baik dari si Hunter. Dimana karakter Hunter itu sempat dibuat terjungkal sama Artemis saat pas lagi berantem tadi dan hampir masuk ke sarang Nersilia. Nersilia itu jenis monster yang mirip laba-laba lah singkatnya. Terus Artemis nolong dan diakhiri dengan memberikan selatan coklat sebagai simbol perdamaian yang menurut gua tai banget sih nih adegan. Yang sering berburu monster siapa, tapi yang lebih jago kok siapa gitu kan. Tapi meskipun begitu, monster-monster yang muncul di film ini tuh harus gua akui acungan jempol ya untuk segi kedetailan CGI-nya. Ya, tapi lagi-lagi mungkin karena alasan improvisasi untuk versi adaptasi film gitu. Sayangnya banyak banget tuh detail dari monsternya tuh banyak dihilangkan. Kayak dari segi titik kelemahan monster, sifat-sifat monster, elemen-elemen monsternya, bahkan kebiasaan-kebiasaan para monsternya. Dan selain itu juga ada banyak pelencengan lainnya yang sangat overnan jauh di sana dari versi gamenya yang akan membuat lu sebagai player yang memainkan game ini tuh agak sedikit muak dengan film ini. Kayak misal contohnya Nersilia, monster dengan bentuk laba-laba raksasa yang di game itu cukup nyusahin ya. Bisa cuma mati ditebas sekali kepalanya gitu loh. Terus pas ngelawan Diablos si monster tanduk gitu, ditembak pakai peluru modern aja masih nggak mempan gitu kan. Oke, tapi kalau cuma ditembak peluru masih nggak mempan ya bisa dimaklumin aja. Secara di game memang ada senjata yang pakai peluru, tapi pelurunya tuh memang nggak semodern peluru tentara-tentara zaman sekarang. Tapi ini ditembak pakai RPG loh dari jarak 2 meteran ke arah jidat tuh nggak kenapa-napa. Sedangkan di game gue tuh bisa ngancurin bahkan bikin celeng tuh monster cuma pakai palu yang seukuran tas naik gunung. Dan mega bintang dari Monster Hunter itu sendiri, si Rathalos. Di film ini Rathalos dibuat memiliki titik lemah di mulutnya, terutama di detik-detik dia mau menyemburin api gitu kan. Kalau di sini oke lah improve-nya. Tapi pas monster yang bisa nyemburin api dari mulutnya ini justru dilawan sama para hunter dan Artemis ini pakai senjata yang berelemen api juga. Kan hal-hal kayak gini bakal buat otak lu tuh bertanya, otaknya di mana tong? Mungkin sutradaranya di sini berpikir kan tenggorokannya aja yang tahan api ya, tapi kulit luarnya kagak ya. Itu sebuah pemikiran cerdas ya. Dan lagi-lagi pas ditembak pakai tank militer milik Amerika, ini tank ya masih nggak mempan juga ya. Padahal kalau di gamenya gue bisa motong tuh buntut monster cuma pakai pedang samurai. So overall menurut gua film ini jelek sih, tapi padahal kalau mau dibuat lebih bagus padahal bisa gitu eksekusinya. HBO aja bikin Game of Thrones yang juga ada naganya bisa bagus, apalagi cuma kalau Rathalos doang gitu kan. Emang ini masalahnya rumah produksinya aja dan sutradaranya. Tapi emang udah sifat si sutradara atau emang hilaf aja ya. Tapi kalau gue juga bingung gitu kok hilaf berkali-kali.
Jadi itu dia kesannya emang suka mematikan karakter-karakter dari game itu sendiri, yang padahal sadar atau enggak tuh dia emang lagi ngebuat film dari franchise game tersebut. Atau minimal ya seenggak-enggaknya lu tamatin dulu dah gitu, suruh orang mainin, tamatin dulu detail-detailnya baru bikin film gitu kan. Ya contohnya aja berkaca dari film Resident Evil ya, dimulai dari karakter Leon yang dimatikan itu. Leon itu karakternya ketu banget di filmnya. Terus Chris kurang vitamin, sampai ada Wong yang kagak ada sangar-sangarnya. Begitu juga di film Monster Hunter ini, dari karakter Hunter yang kelewat cupu, handler yang kelewat gak guna, sampai Admiral tuh si orang tua yang cuma bisa ngomel-ngomel doang. Yang padahal acting dari para aktornya tuh nggak jelek-jelek amat ya, kecuali para aktor-aktor Asianya yang dikasih dialog udah sangat minim banget dialognya, terus pakai bahasa ubah-ubah, bukan bahasa Asia, bukan bahasa negara mereka. Ya jadi tuh kelihatan kaku banget pas lagi ngomong. Dan sedangkan Mila Jovovich ya, dia kan artis kawakan gitu yang udah main beberapa banyak film dan juga ya lumayan bagus gitu. Cuma kesalahan dia satu gitu kan. Kesalahan Mila Jovovich itu cuma satu, yaitu mau ikut suami bikin film dari franchise game dan gagal gitu. Dan ini nggak cuma sekali kan. Jadi menurut gue tuh sayang banget ya karakter-karakter yang padahal punya peran penting dalam alur cerita di gamenya, tapi di film ini cuma berperan ya kayak layaknya tuh kayak acar di tukang nasi goreng malam-malam yang lewat depan rumah gitu. Lu mau pakai, makan, enggak, tapi kebanyakan ya dibuang gitu kan. Kalau IMDb ngasih 5,3 dari 10 untuk skornya, dan Rotten Tomatoes cuma 58%, gue pribadi sih akan ngasih 5 dari 9. Gue kasih 5 itu juga karena ketolong ya masih gianya yang detail gitu, sama persis di gamenya, terutama rata lossnya. Dan gue juga yakin kalau dari 97,5%, 2,5%-nya aman. Dari kalian yang pemain atau minimal orang yang pernah bermain game inilah pasti bakal kecewa banget ya. Dan bahkan mungkin akan ngasih komentar yang lebih pedis lagi gitu dari review gue kali ini. Tapi untuk rekomendasi atau enggak film ini buat ditonton ya tergantung sih. Kalau kalian pernah terikat sama franchise game ini, sebaiknya gue sarankan jangan. Tapi untuk orang awam yang nggak tahu apa-apa dan nggak pernah nyentuh game ini ya bisa aja sih. Apalagi kalau kalian punya anak-anak, mungkin mereka bakalan senang ya nonton film ini karena ada naga-naganya gitu kayak di Indosiar. Dan untuk rate sendiri seperti gue bilang sebelumnya, kalau anak-anak bakal senang nonton ini ya jadi pastinya film ini ramah buat family ya, ramah buat keluarga. Tapi sekali lagi gue ingatkan, kalau kalian pernah ada kaitannya dengan franchise dari game ini, gue sarankan tuh jangan pernah nonton film ini atau bahkan ngedeketin sekalipun kalau kalian nggak mau kecewa. Dan denger-dengar malah katanya film ini adalah film terburuk sepanjang tahun 2021 sampai saat ini ya. 2021 kan baru bulan April, katanya sampai saat ini tuh ini film yang terburuk. Dan nggak tahu kan, who knows, mungkin tahun ini juga bener sepanjang tahun sampai Desember nanti ini bakalan jadi film terburuk gitu. Who knows. Dan saran lagi untuk Capcom ya, gue nggak tahu sih ini bakal didengar atau enggak videonya, secara juga review dari video gue juga masih sedikit. Gue memberikan saran pada Capcom tuh ya belajar tau dari kesalahan, coba cari sutradara yang lebih bagus, atau paling enggak kerjasama lah sama Netflix. Netflix kan bagus gitu, bahkan lagi bikin kartun animasi Dota dan kayak bagus gitu emang bagus. So paling segitu aja info nggak penting dari gue kali ini, dan gue mau ngingetin sekali lagi, tolong klik tombol subscribe-nya, komen dan share juga buat bantu gue ngebangun channel ini. Dan last thing, gue cabut dulu. Sekali lagi gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, and see ya, bye bye.